Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at life semuanya? Bersama aku Dewi Puspita. Semoga kalian semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga yang lagi galau, sedih, dan apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, semoga Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikannya dan kamu jadi lebih mudah untuk bahagia. Seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan juga di judul, ini masih ada sangkut pautnya dengan pelajaran kehidupan yang kita ambil dari pasangan fenomenal yang mengalami masalah dalam rumah tangganya, yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pelajarannya itu banyak sekali. Kalau aku bahas dalam satu video itu bisa panjang banget. That's why ini aku bagi-bagi salah satunya tentang hal ini, tentang beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Karena selama ini yang kita ketahui, kekerasan dalam rumah tangga itu hanya bukan sebatas sih sebenarnya, yang kita ketahui itu hanyalah mengacu pada fisik aja. Jadi kalau nggak sampai dipukul, jadi kalau nggak sampai ditampar atau dicekik seperti yang dialami oleh pasangan Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, itu yang terjadi adalah didiemin aja. Dan kita perlu mengapresiasi tindakan perempuan yang berani speak up terhadap kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya, karena ini pasti sangat berat dan tidak mudah untuk melaporkan. Jadi semoga video ini bermanfaat. Aku bacakan ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu diantaranya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sehingga dapat disebutkan bahwa KDRT itu ada kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan fisik, seperti yang Lesti alami. Dia dicekik, dia dibanting sampai memar-memar, dan juga ada beberapa hal yang dia alami lebih parah daripada itu di bagian lehernya. Selanjutnya, kesengsaraan psikologis atau emosional. Ketika seseorang mau mukul, ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan fisik, gak mungkin deh gak ada ocehan yang bikin sakit secara emosional, atau bahkan pukulan itu sendiri menimbulkan rasa sakit secara psikologis. Dan apabila dilakukan berkali-kali, apalagi apa yang terjadi pada kondisi psikologisnya, timbul kesengsaraan emosional, kesengsaraan psikologis yang seperti dialami oleh Lesti. Seperti yang teman-teman lihat, Lesti mengalami hal yang sangat berat sekali, di mana kekerasan yang dialami ini menimbulkan trauma. Begitu juga dengan kekerasan verbal yang mungkin menyertai kekerasan fisik atau belum sampai tahapan kekerasan fisik. Mengumpat kepada pasangannya, kemudian membuat pasangannya merasa tidak berharga dengan kata-kata yang buruk dilontarkan kepada pasangannya, melabeli dengan label-label negatif. Misalnya ada ya yang cerita waktu itu dari suaminya sendiri yang selingkuh dengan seorang perempuan, kemudian dia dikata-katain sama suaminya bahwa kamu tidak cantik lagi seperti dulu, kamu tidak menarik lagi, dan lain sebagainya. Apalagi jika lebih parah daripada itu, bahkan kata-kata sejenis ini pun seharusnya tidak baik untuk dikeluarkan. Suami yang baik ketika ingin istrinya berubah atau sebaliknya, itu yang dilakukan adalah membantunya dengan cara yang bisa diajak untuk olahraga, mungkin kalau yang bermasalah adalah ukuran tubuh misalnya, atau diajak buat perawatan nih misalnya, kalau misalkan pengen istrinya glowing atau kinclong nih misalkan kayak gitu, dan dibelikan pakaian yang bagus biar cantik, atau dibelikan make up dan sebagainya, ikut pelatihan apa dan lain-lain. Itu yang benar, bukan malah mencari selingkuhan atau bahkan mukul istrinya atau bahkan berkata-kata buruk. Orang bisa berkata buruk dalam satu kalimat dalam waktu tidak ada 10 detik, tapi luka yang ditorehkan pada orang yang dituju dikata-katain buruk, kita nggak tahu kapan sembuhnya. Seminggu mungkin belum cukup, 1 bulan mungkin belum cukup, kita nggak tahu. Dan tips buat teman-teman yang sekarang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, jika ditemukan tanda-tanda pasangan kamu saat ini seringkali berkata-kata kasar terhadap diri kamu, seringkali ngomong-ngomong yang bikin kamu merasa tidak berharga, merasa kamu itu tidak berguna, atau merasa dirimu ini rendah sekali dan tidak nyaman, malah semakin bikin insecure, please deh pikir-pikir dulu apakah lebih baik lanjut atau enggak. Berharap dia akan membaik setelah menikah, siapa yang tahu tentang masa depan? Nggak ada yang tahu. Kalau ini ada petunjuk yang Allah berikan, dia sering berkata kasar, berkata buruk tentang diri kamu,
dan berpotensi besar melukai hati kamu di kemudian hari, ditambah dengan potensi kekerasan fisik yang akan dilakukan, apakah lebih baik diantisipasi dari awal? Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati? Setidaknya rasa sakitnya di stop di sini dulu, jangan dilanjut dalam sebuah pernikahan, karena setiap orang itu kan harapannya pernikahan akan langgeng dengan pasangan yang tepat dan sebagainya. Jika terjadi keadaan yang sebaliknya, itu kecewanya bisa bermacam-macam. Ada yang luar biasa, kemudian traumanya begitu besar sekali, kemudian sama laki-laki memandang laki-laki buruk dan tidak mau menjalin hubungan dengan siapapun, memandang rendah diri sendiri, mempertanyakan kualitas diri sendiri, itu kan sangat tidak nyaman. Sehingga kalau ada petunjuk cowok yang bersamamu saat ini tuh seringkali berkata kasar, yang bikin kamu merasa tidak berharga, lebih baik nggak usah deh, karena kesehatan mental kamu itu penting. Kekerasan psikologis. Kemudian kekerasan psikologis juga bisa didapatkan ketika pasangannya melakukan perselingkuhan. Ini seperti yang dialami oleh Lesti juga, teman-teman. Jadi Lesti itu double-double ya. Dia mengalami kekerasan emosional dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar, ditambah juga fisik dia dapatkan karena ketika Rizky Bilar ketahuan, dia malah yang dimarahin. Lesti malah yang dibanting, Lesti malah yang dicekik. Lah gimana? Ini udah ciri-ciri kalau pasangannya manipulatif, teman-teman. Dan barangkali kekerasan yang dilakukan seperti video-video yang beredar itu nggak cuma terjadi satu kali aja, tapi bisa jadi berkali-kali hingga batasan Lesti lapor itu udah nyampe batasan yang nggak bisa ditoleransi. Seperti yang video beredar di mana Rizky Bilar itu mau melempar bola biliar ke Lesti namun kepleset ya. Makasih Allah melindungi Lesti, karena kita tahu bola biliar ini bukan bola yang lunak, ini keras teman-teman, kalau kena pasti kenapa-napa. Itu contoh yang pertama, dan mungkin contoh yang lain teman-teman mungkin banyak yang sekarang mulai kayak mereview kembali atau melihat kayak cuplikan-cuplikan vlognya, gimana sih sebenarnya Rizky Bilar ini ternyata kayak udah terspill ya di video-video sebelumnya, dimana kayaknya Rizky Bilar ini ringan tangan sekali. Orang kalau cinta, gestur menjaga, melindungi dengan enggak itu kelihatan banget gitu. Mungkin teman-teman udah pada menyoroti ya sekarang, terutama untuk kamu yang penggemar pasangan Leslar itu pasti tahu banget kan beberapa petunjuk dari video-video sebelumnya. Kamu kalau misalkan ada petunjuk yang Allah berikan dari pasangan kamu saat ini belum menikah ya, kata teman-temannya dia tuh suka main cewek, misalkan dia tuh suka selingkuh dan sebagainya, itu kamu jangan cuman percaya atau tanya ke dia aja. Katanya orang-orang kamu gini, emang bener kayak gitu? Dia bilang enggak kok, aku cuma sayang sama kamu aja. Jangan percaya langsung dan jangan percaya hanya dari satu sumber jawaban, apalagi dari mulut dia. Kamu perlu ngecek ke sekitarnya, teman-temannya. Lalu gimana kalau misalkan teman-temannya menutupi hal tersebut? Ini adalah fungsi dari sholat istiqoroh. Allah pasti akan berikan petunjuk dengan posisi hati kita terbuka akan hal itu. Pasti kita sama-sama berdoa kan ketika mau menikah dengan seseorang, mau memilih seseorang yang tepat buat kita itu seperti apa. Pasti akan diberikan petunjuk kok, tergantung dari kita juga mau membuka hati untuk menerima petunjuk itu atau ngeyel. Karena beberapa yang terjadi terlalu percaya terhadap pasangannya, itu dapat masukan dari teman-temannya, dia tuh tukang selingkuh loh, kamu nggak pikir lagi, kamu nggak ngecek lagi, dia itu karena terlalu cinta. Akhirnya kayak aku nggak percaya kalau misalkan dia kayak gitu, atau aku percaya kok kalau misalkan dia akan berubah. Cek dulu, jangan langsung percaya sama dia. Bahkan dalam hal lain juga ya, misalkan dia sering datang ke rumah kamu bawa mobil atau apapun itu, dia mengaku lulusan ini itu dan sebagainya, itu pun perlu di cross check apakah benar dia seperti yang dia ucapkan. Karena banyak sekali tipu daya orang sekarang, dia pengen mendapatkan seseorang yang baik dalam hal ini, dia ingin memanfaatkan itu, dia pakai seragam oknum misalkan aparat atau apa agar dia dihargai, padahal itu palsu. Kemudian bawa mobil agar dipandang kaya, padahal mobil tersebut mobil rental misalnya, atau mengaku bekerja di perusahaan ini dengan jabatan seperti ini agar dinilai tinggi, dia mengatakan seperti itu, tapi ternyata pas dicek itu bohong aja. Itu banyak sekali seperti itu, sehingga teman-teman wajib melakukan pengecekan, dan jawabannya ini lebih baik bukan cuma dari kamu aja, tapi juga dari orang yang kamu percaya. Karena takutnya kalau cuma dari kita itu terlanjur subjektif, udah nyaman lah, udah cinta lah dan sebagainya, sehingga kayak apapun yang masuk ke kita itu kayak
no, aku tidak menerima itu, dia baik dan sebagainya, aku cinta sama dia dan lain-lain, itu tidak terjadi. Kemudian bentuk yang lain, kekerasan seksual, dan yang terakhir adalah penelantaran. Penelantaran ini seperti halnya tidak dinafkahin, kemudian mungkin diusir ataupun dibiarin kayak gitu aja, tidak ada tanggung jawab yang benar-benar gak ada sama sekali, tidak ada komunikasi di antara keduanya, kayak ngambang gitu aja teman-teman. Nah, dalam hal ini itu adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga, karena beberapa yang aku sebutkan tadi itu menimbulkan reaksi psikis atau efek emosional yang gak bagus buat siapapun yang menjadi korbannya. Jadi itu teman-teman beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga untuk siapapun yang mengalami ini. Kamu berhak untuk bahagia. Jika kamu merasa sulit sekali keluar dari toxic relationship atau kekerasan yang kamu alami saat ini, kamu boleh banget meminta bantuan, mungkin kepada polisi atau kepada orang yang kamu percaya agar kamu bisa keluar dari sini, atau orang yang bisa membantu kamu agar kamu bisa keluar, dan juga agar perasaan kamu itu tidak terluka lebih dalam dan kamu bisa segera menyembuhkan luka yang kamu rasakan. Dan tambahan lagi, pola pengasuhan orang tua seperti apa terhadap anak, kedua orang tua interaksinya gimana dalam keluarga, inilah yang membentuk kepribadian anak dan menentukan apakah anak tersebut bahagia atau tidaknya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton video ini, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melalui masa-masa yang panjang dan beberapa masa sulit yang sudah dilewati, dan ada kalanya melakukan kesalahan, namun yang paling penting adalah perbaikan yang dilakukan saat ini. Jika sebelumnya sering kali berantem di depan anak, mohon untuk sekarang jangan dilakukan lagi dan minta maaf kepada putra-putrinya. Jadi seperti itu, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dialami oleh Lesti dan juga Rizky Bilar. Salah satunya adalah ini tentang beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga agar bisa diidentifikasi dan juga disadari, karena seseorang bisa keluar dari KDRT itu berawal dari dia menyadari kalau dia dalam hubungan yang toksik. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dibagikan ke orang-orang yang kamu cintai, karena kita pengennya apa? Hidup kita lebih bahagia dengan peka membaca pelajaran-pelajaran yang ada di sekitar kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam kondisi apapun. Kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.